teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini di channel Pajak Smart. Dan kita hari ini mau bahas mengenai Babe Cabita. Jadi kemarin saya baru dapat, kemarin tadi pagi ya, barusan dapat info mengenai sebuah link YouTube ya, YouTube dari Metro TV. Katanya Babe Cabita jual kendaraan demi bayar pajak. Nah, ini di Pak Hotman ya, Pak Hotman Paris di Hot Room. Oke, kita lihat openingnya nih ya, di detik ke-30 sampai menit kedua. Ini openingnya dari Bapak Hotman. Ini ada Babe Cabita, kita lihat. Mari bayar pajak karena sebelum semua pegawai pajak punya Rubicon dan Harley Davidson. Oke, komentar berikutnya. Kita udah kembang kepis kerja terus kepotong pajak. Ternyata pajaknya buat nyenangin anak pejabat yang tengil setengah sadar. Pokoknya sementara. Jadi milioner itu banyak cara ya, Min. Salah satunya suruh orang cepat bayar pajak. Stop bayar pajak. Uang-uangku yang potong situ. Terus yang laporin aku. Kalau kurang aku bayar lagi. Giliran bayar pejabatmu yang poya-poya. Wah, ini Babe Cabita yang di sini ya. Babe Cabita, stand up comedian. Halo Dirjen Pajak nih. Halo Dirjen Pajak. Mumpung lagi rame, aku juga minta tolong. Aku udah bayar pajak terhutang, kurang bayar tahun 2019 sebesar 167 juta karena aku kemarin kurang edukasi. Dan ternyata masih harus bayar dendanya 70 juta. Ampun, dendanya bisa dihapus enggak? Lu minta di... Oke, itu adalah openingnya teman-teman ya. Openingnya sekarang kita lihat ke detik ke-345 ke detik 4 ya. Kita lihat 345 ada apa di sini? 345. Pajaknya aja 100, udah hampir 200 juta. Ini ngomong-ngomong kayak gini nanti ini masih nyangkut di kantor pajak nih saya nih Bang kasusnya. Nanti gara-gara ini kena lagi, makanya I love orang pajak. Aku takut nih orang pajak nanti pada ngelihat tiba-tiba makin disiksa lagi. Oke, sekarang gini deh. Setelah kamu dikejar-kejar. Oke, jadi di detik ke-345 tadi ya, teman-teman, kita lihat ada persepsi teman-teman ya, ada sebuah persepsi bahwa dia takut dengan petugas pajak. Itu teman-teman ya, ada persepsi takut dengan petugas pajak gitu loh. Nah, dia takut takut speak up. Kalau dia speak up nanti malah semakin kena gitu. Ini persepsi teman-teman ya, persepsi yang salah dari wajib pajak sebenarnya ya. Nah, ini adalah di alam bawah sadar teman-teman. Bahkan seorang Babe Cabita, seorang komedian, seorang stand up comedian, seorang yang sudah terbiasa di panggung, artinya orang yang punya kepercayaan diri sangat tinggi gitu ya, masih mengalami hal seperti ini. Di alam bawah sadarnya dia takut dengan petugas pajak gitu loh. Dan ini secara natural aja dia ngomong di depan publik seperti itu gitu. Dan ini hal yang wajar dan dialami oleh banyak sekali wajib pajak ya. Jadi wajib pajak itu bukannya teredukasi dan kemudian paham pajak, tetapi dia justru mengalami ketakutan gara-gara kasus-kasus pajak yang dialami gitu loh. Jadi kan kontraproduktif sebenarnya ya. Nah, jadi seharusnya seorang WP itu setelah terjadi pemeriksaan, dia jadi paham, oh begitu hitungan pajaknya yang betul gitu loh. Setelah dia paham, dia justru bisa bantu mengedukasi kembali teman-teman yang lain gitu, mengedukasi teman-teman yang lain, bukannya menyebar ketakutan, tetapi harusnya dia bisa menyebar pemahaman yang benar tentang pajak gitu. Tetapi kan yang terjadi seperti ini, WP jadi takut dan dia makin menyebar ketakutan itu. Nah, jadi faktanya setelah pemeriksaan itu malah turun respect-nya gitu, malah banyak sekali wajib pajak yang malah turun respect-nya dan dia merasa kenapa dia nggak respect karena dia merasa sedikit ditipu gitu loh, sedikit merasa ditipu, sedikit merasa dikerjain gitu loh. Nah, jadi malah turun tingkat kepatuhan jangka panjangnya. Jangka pendeknya dapat duitnya pajak masuk, tetapi kepatuhan jangka panjangnya nggak tercapai. Nah, semakin takut, bukannya semakin patuh petugas jadi wajib pajak itu, gitu. Ya. Nah, coba kita lihat detik ke-435 ke 455 ya, 35 ke 55. Ada apa di sini? Memang agama kan mengajarkan semua aspek kehidupan. Ya.
aku tuh memang dari dulu menghindari tuh yang namanya pinjol, sesusah-susahnya nggak pinjam duit. Ya. Beli cash, nggak pernah nyicil segala macam. Ya. Supaya apa? Supaya tidak berbunga dan kena denda. Ya. Tiba-tiba ada tagihan sekian pajak wajib bayar, ya udah sebagai warga negara yang baik dan dianjurkan agama, aku juga harus membayar itu. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, di sini sebenarnya wajib pajak sudah mau bayar teman-teman ya. Si WP sudah paham apakah dasar agama dan sebagainya, dia sudah paham, dia bersalah, dia tersadarkan. Dia pengen bayar pajak. Dia merasa dia tahu dia punya kewajiban bayar pajak, dia pengen bayar pajak. Oke? Nah, tetapi detik ke-55 ke-516 ya. 455 ke Cuman ada dendanya yang nggak masuk akal sampai 70 juta dendanya harus Dan dibayar. sekarang kau belum bayar dendanya? Belum bayar karena kemarin begini, Bang, kata orang pajaknya. Aku nih lagi nggak ada duit nih, kan kemarin 2020-2021 kan Covid, entertain kan mati, nggak ada penghasilan, tiba-tiba disuruh bayar 200 sekian juta nggak bisa, jadi aku minta cicil. Apa kata orang pajak? Lu dikasih keringanan nggak? Dikasih keringanannya cuma dicicil. Dicicil? Oke, dicicil ya. Jadi gara-gara dia tadinya dia sudah merasa mau bayar pajak, dia merasa mau bertanggung jawab, tersadarkan, tetapi muncul denda yang sangat tinggi, yang biasanya maksimal sampai 48% ya. Ini menyebabkan dia tidak mampu bayar gitu. Tadinya dia sudah sadar bersedia bayar, jadi malah jadi nggak mampu bayar gara-gara ada denda pajak yang sangat besar gitu. Sampai nanti ada angkanya ya. Jadi ditawarkan solusi untuk menyicil oleh petugas pajak ya. Kemungkinan besar ini petugas pajak yang menawarkan untuk dicicil gitu. Sekarang kita masuk ke 516 ke 655. Oke. 516 ke 655. 200 sekian itu, 200 juta itu mau dicicil nggak? Tapi kalau dicicil, kamu tidak ada kesempatan untuk penghapusan atau pengurangan denda. Ya. Jadi harus dibayar lunas dulu. Oke. Kalau kamu bayar lunas, baru kamu bisa ngajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan pajak. Kalau dikabulkan? Kalau dikabulkan, itu semua keputusannya di kantor wilayah. Ya. Memang dibilangnya begitu. Ya sudah, akhirnya aku lunasi lah itu dengan jual-jual mobil, jual-jual aset lah. Jadi pokoknya tagihan pajak udah kau bayar? Udah dibayar. Yang sekarang belum juta. denda? Dendanya aku ajukan surat permohonan sesuai dengan arahan orang pajak. Iya. Surat permohonan dibalas sama dia surat cintanya. Bilang apa? Ditolak. Ngerti gitu dari awal aja dibilang nggak bisa dihapuskan atau dikurangi. Jadi kan aku bisa nyicil gitu. Jadi apa himbauan kamu ke Pak Dirjen Pajak malam ini? Ya, Pak, I love you Pak. Kita kan kan maksudnya janganlah, kalau ibaratnya gini lah, kan ada semboyan tuh orang bijak bayar pajak. Ya. Orang bijak bayar pajak, tapi orang bayar pajak jangan makin dipijak gitu. Kita kan sudah bayar pajak. Dendanya itu, nah ini ada balasannya lagi. Ada balasan nih? Resmi. Ya apa dia? Hai Kak, sesuai pasal 36 Undang-Undang HAP di DPJ dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi denda administrasi dalam hal karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan. Artinya kan memang aku hilaf nih. Jadi Nggak tahu. Kamu Tapi ada harapan dong? Ada harapan, tapi kan langsung ditolak. Terus, ini sudah ditolak ini? iya, sudah ditolak. Berarti kan tidak sesuai dengan ini. Oke, sampai ke 655 teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah dengarkan langsung live dari WP langsung ya. Ini wajib pajaknya teman-teman, yang jarang-jarang wajib pajak langsung muncul di stasiun TV ya teman-teman. Mungkin hampir nggak pernah ya. Jadi disinilah saya melihat terjadinya penipuan tanpa melanggar aturan. Nah, ini cuma istilah yang gue ciptakan saja teman-teman ya. Tapi bukan penipuan yang sesungguhnya. Ini hanya istilah yang gue bikin ya teman-teman. Oke, jadi WP yang awalnya baru saja mau mulai jujur dan patuh bayar pajak ya, tetapi karena beban denda yang tinggi, dia mendapatkan iming-iming nih. Iming-iming denda dihapuskan atau dikurangkan. Nah, tetapi lu harus bayar dulu nih. Lu mesti bayar dulu pokok pajaknya. Dan permohonan itu akhirnya ditolak oleh Kanwil, ya, oleh kantor wilayah. Jadi WP jadi kecewa. Tadinya dia pengen bayar pajak, kemudian kena denda, dan dia diiming-imingi atau dia merasa diiming-imingi, denda bakal dihapuskan atau dikurangkan pajaknya, dendanya, dan kemudian ditolak oleh Kanwil, dia kecewa. Dia kecewa dan merasa ditipu gitu lah. Jadi ada perasaan ditipu gitu teman-teman ya. Bukan penipuan sesungguhnya, tetapi ada perasaan ditipu. Nah, tetapi tidak ada aturan yang dilanggar gitu. Jadi petugas pajak bilang gini kan tadi kan. Petugas pajak tadi bilang gini, ini mau dicicil nggak? Kalau mau dicicil, maka tidak bisa mengajukan penghapusan atau pengurangan denda. Kalau mau mengajukan pengurangan atau penghapusan denda, maka pokok pajaknya harus dibayar lunas. Oke, jadi gampang ya teman-teman. Kalau lu mau cicil, ya udah lu cicil semua, termasuk denda. Kalau lu mau pengurangan denda, maka mesti bayar dulu pokoknya. Nah, sesimpel itu. Jadi tadi kan dia bilang ya, kalau kamu sudah bayar
Kalau kamu sudah bayar lunas, pokok pajaknya maksudnya, barulah bisa mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi pajaknya. Itu semua keputusannya di Kanwil, dia bilang gitu. Nah, jadi fokus dari petugas pajak adalah kepatuhan jangka pendek, teman-teman. Di sini ya, terlihat sangat jelas ya. Petugas pajak punya fokus kepatuhan jangka pendek. Yang penting target jangka pendek dulu nih, ya. Yang penting pokok pajaknya dibayar dulu deh, gitu. Dendanya urusan belakangan, gitu. Bukan urusan kami, urusan Kanwil, gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini penipuan? Jadi ini bukan penipuan sesungguhnya, teman-teman ya. Tapi kenapa gue bilang ini penipuan? Karena gini, sebagian besar, sangat besar ya, permohonan pengurangan sanksi itu ditolak, teman-teman, ditolak ya. Pengurangan sanksi ataupun penghapusan sanksi ditolak sebagian besar. Dalam karir gua 10 tahun di industri pajak ini ya, tidak pernah satupun klien gua yang diterima permohonan pengurangan sanksi ataupun penghapusan sanksi. Nggak ada satupun klien gue diterima. Gue ada dengar orang yang diterima. Gue tahu dan dia terima dan memang betul diterima, dipotong sebagian sanksi bunganya. Tapi klien gue sendiri sudah 10 tahun gue di industri ini, tidak ada satupun yang diterima permohonan pengurangan sanksinya. Ya, nah tidak ada aturan jelas teman-teman, kapan harus ditolak, kapan harus diterima, apa indikatornya, kenapa mesti ditolak, kenapa mesti diterima, tidak ada aturan yang jelas mengenai ini. Ya, di surat penolakan juga tidak disebutkan apa sih dasar hukumnya, apa sih pertimbangannya mengenai penolakannya, kenapa sih ditolak, nggak ada ditulis dalam surat penolakan itu teman-teman. Nah, sepenuhnya ini adalah kewenangan subjektif dari Kanwil. Nah, ini yang sangat gua kritik sekali ya. Ketika pejabat dikasih kewenangan subjektif, maka selesailah urusannya. Jadi susah gitu ya. Nah, ini adalah informasi sangat penting teman-teman, yang menurut gua teman-teman ya, harus diberitahukan kepada wajib pajak ketika menyampaikan informasi mengenai sanksi bisa dihapuskan atau dikurangkan. Oke. Jadi mesti gini menurut gua teman-teman ya, menurut gua seharusnya petugas pajak yang profesional ngomongnya begini, Bapak Cabe atau Bapak Cabe Cabita ya, ini sanksi bisa diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Prosesnya di Kanwil nih, bukan di kami. Keputusannya di Kanwil, oke? Tapi Bapak perlu ketahui bahwa 99% atau berapa persen gitu ya, permohonan ini ditolak oleh Kanwil. Oke, ini informasi yang sangat-sangat penting teman-teman yang perlu diketahui oleh WP di awal ya, diketahui di awal sebelum dia benar-benar membayar full pokok pajaknya dan mengajukan permohonan pengurangan sanksi gitu loh. Jadi jangan sampai dia merasa ditipu di belakang. Harusnya di depan dia dikasih tahu gitu teman-teman. Itu menurut gua ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadi kekecewaan atau perasaan ditipu gitu loh ketika dia ditolak permohonannya. Nah, jadi sudah terpaksa jual kendaraan dan lain-lain katanya ya. Katanya dia sampai jual kendaraan gitu untuk bayar pokok pajaknya. Berharap dapat dihapuskan sanksinya teman-teman ya. Ada terlihat tadi ya, ada terlihat persepsi dia ada harapan supaya dihapuskan sanksinya. Gara-gara dia merasa mendapatkan janji itu gitu ya, tetapi ternyata ditolak tanpa alasan yang jelas ya teman-teman. Nah, dan juga kenapa mesti dikasih informasi itu supaya tidak turun tingkat kepatuhan jangka panjangnya. Nah, gara-gara kejadian ini, WP yang tadinya mau patuh bisa mundur, bisa nggak patuh lagi. Gara-gara apa? Merasa ditipu gitu, merasa dia diiming-imingi hal yang salah gitu. Nah, jika WP merasa ditipu atau kecewa dengan pelayanan petugas pajak, dia akan kehilangan kepercayaan. Dia kehilangan kepatuhan jangka panjang, teman-teman. Ya, ya mungkin dia pikir, brengsek lah, gue di PHP gitu ya. Akhirnya ya gue tetap bayar juga full semuanya, mesti bayar pajak dan plus dendanya full gitu. Janji cuma omong kosong gitu. Akhirnya persepsi seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi muncul persepsi di kepala WP, padahal petugas pajak tidak salah sama sekali, teman-teman ya. Jadi perlu gue jelaskan di sini, petugas pajak tidak salah sama sekali, tidak ada aturan yang dilanggar, ya. Apakah ada kewajiban untuk full disclosure ini? Tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada kewajiban pejabat pajak untuk menjelaskan mengenai potensi ditolak di Kanwil, gitu ya. Apakah 99% ditolak, 90% ditolak? Tidak ada kewajiban untuk menjelaskan itu ya. Apakah betul sanksi bisa dihapuskan atau dikurangkan? Jawabannya betul. Memang betul, sesuai undang-undang memang boleh dikurangkan atau dihapuskan. Cuman hampir tidak pernah kejadian, mungkin 99% ditolak dan informasi ini tidak disampaikan kepada wajib pajak, ya. Nah, jadi petugas pajak tidak salah sama sekali dalam hal aturan, teman-teman ya. Dalam hal aturan tidak ada yang salah dalam kejadian ini, tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi perilakunya yang gue kritik. Itu teman-teman ya, perilakunya yang gue kritik ya. Ada upaya kesengajaan untuk menciptakan persepsi yang salah di mata mata si wajib pajak gitu.
Nah, makanya gue sebut di sini penipuan yang tidak melanggar hukum ya teman-teman. Ini cuma istilah yang gue ciptakan saja. Tidak ada penipuan yang sesungguhnya ya teman-teman. Nah, kenapa gue bilang penipuan? Karena memunculkan persepsi yang salah di kepala WP gitu. Dia memberi harapan palsu, PHP gitu ya. Seolah-olah sanksi akan bisa dihapuskan atau dikurangkan. Ini persepsi saja. Persepsi dalam kepala WP gitu loh. Padahal dia, si petugas pajak nih, si petugas pajak tahu dengan persis bahwa itu kemungkinan besar akan ditolak oleh Kanwil. Dia tahu persis kok. Nggak mungkin diterima, kemungkinan kecil diterima gitu loh. Nah, informasi ini sengaja disembunyikan dari wajib pajak, teman-teman. Supaya apa? Supaya WP bisa segera membayar pokok hutang pajaknya, yaitu fokus jangka pendek ya, fokus jangka pendek, teman-teman. Nah, selanjutnya terserah deh, nggak peduli gitu kan, itu urusan Kanwil, bukan urusan kami di KPP. Jadi ini merusak kepatuhan jangka panjang gitu, teman-teman. Nah, si AR juga serba salah kan, si petugas pajak juga serba salah. Kalau dia informasikan ini, orang jadi nggak mau bayar sekarang, orang jadi mau nyicil. Tetapi kalau diinformasikan, orang jadi apa namanya, jadi bingung gitu kan, jadi mau nyicil gitu. Jadi serba salah juga. Cuman menurut gua sebagai petugas pajak yang profesional, harusnya ini informasi disampaikan kepada wajib pajak. Supaya apa? Supaya terbuka apa adanya, supaya si wajib pajak tidak merasa ditipu, tidak merasa dikerjain gitu loh. Dan tidak merasa di PHP-in gitu. Oke, kita lanjut ya, detik ke-7 ke 723. Ada apa di situ? 7723. Oke, lanjut langsung. Atas permohonan yang memenuhi ketentuan. Aku nggak tahu ketentuan aku apa yang tidak memenuhinya. Nah, ditolak. Nah, setelah aku tanya lagi sama orang pajak, katanya Babe masih bisa mengajukan surat permohonan kedua, ketiga. Masih bisa ada kans lagi. Oh begitu? Iya, pertanyaannya kenapa nggak di pertama aja langsung? Langsung dikabulin Iya, gitu. kenapa harus dipersulit lagi? Nanti yang kedua, ketiga kan jadi... Kiranya nunggu-nunggu kedua, ketiga kan pucet juga. Oke Pak Didi. 723 ya, detik 723. Permohonan kedua, ketiga, dan lain-lain itu betul teman-teman ya. Dan ini birokrasi ribet. Ya, inilah yang gua juga kritik dan semua orang juga mengkritik ya. Ribet. Aturan pajak di Indonesia itu ribet sekali. Kenapa nggak sekali aja dipermohonkan, langsung disidangkan, kenapa dia mesti mengajukan permohonan dan ditolak atau diterima. Selesai urusannya. Ini masih ajuan pertama, ditolak, ajuan kedua. Jadi ribet. Birokrasi Indonesia itu ribet sekali. Dan ini salah satu yang bisa dibereskan. Ya, mohon Ibu Sri Mulyani kalau mendengar video ini salah satu yang bisa dibereskan. Gampang sekali. Tinggal cari konsultan yang bagus, mungkin dari luar negeri atau apa gitu ya. Dirapikan, birokrasinya gampang sekali kok birokrasi seperti ini dirapikan. Oke, lanjut. Ini komentar gua terhadap video Metro TV ini ya teman-teman ya. Jadi ini video bukan milik gua tapi milik Metro TV ya, dan kita cuma nonton doang dari YouTube ya. Yang pertama adalah stop bayar pajak, itu adalah kampanye sesat ya teman-teman ya. Stop bayar pajak adalah kampanye yang sesat. Menurut gua tidak ada hubungan teman-teman antara perilaku foya-foya pejabat atau korupsinya pejabat terhadap kewajiban lu dan gua gitu ya untuk membayar pajak. Nah, tidak ada urusannya nih. Si Pak Rafael mungkin punya Harley Davidson, punya Robicon dan lain-lain, rumah mewah dan lain-lain gitu ya. Nggak ada urusannya dengan kita bayar pajak gitu. Nggak nyambung teman-teman ya, nggak nyambung. Ini netizen Indonesia ini pada error nih. Ya. Bayar pajak adalah kewajiban warga negara teman-teman. Semua warga negara yang punya penghasilan di atas PTKP itu perlu bayar pajak. Ini adalah kewajiban gitu. Kewajiban semua warga. Kalau sampai warga berhenti bayar pajak, ini negara bisa bubar. Gitu, negara ini bisa selesai gitu ya. Nanti siapa yang bayarin pelayanan masyarakat contohnya? Kantor desa, RT, RW, lurah, camat, pegawai negeri, pemadam kebakaran, polisi, pengadilan, pemilu, pesawat presiden ya, kantor pemerintahan dan lain-lain. Siapa yang bayarin itu semua? Itu semua kan butuh duit, butuh dana untuk mengelola itu semua, teman-teman ya. Jadi adalah nonsen ketika orang mengatakan stop bayar pajak, itu adalah perilaku yang buruk dari netizen ya. Nah, jadi terlepas dari adanya korupsi terhadap uang pajak kita atau mau diapain kek, nggak masuk akal kalau kita minta stop bayar pajak, teman-teman ya. Ini kampanye sesat. Ini kampanye sesat, jangan diikutin guys ya. Buat teman-teman yang nonton video pajak smart, jangan diikutin stop bayar pajak ya. Teruslah teman-teman membayar pajak. Teruslah jadi WP yang jujur gitu loh. Itu urusan korupsi. Itu biarkan diselesaikan dengan hukum gitu loh ya. Kalau ada orang yang korupsi, uang pajak dipakai untuk macam-macam, silakan itu diproses sesuai hukum. Tetapi kita punya kewajiban untuk bayar pajak ya, teman-teman, biar nggak salah teman-teman. Jangan sampai teman-teman ikut ke dalam hashtag yang salah itu ya. Kita harus terus bayar pajak. Nah, kemudian gini, kenapa bisa terjadi kasus seperti cabai-cabai ini? Kena pemeriksaan, terus dia kena bayar pajak gede,
terus denda besar gitu. Sampai 70 juta dendanya, itu bisa beli satu mobil tuh 70 juta dendanya doang ya. Nah, ada dua. Yang pertama salahnya negara karena kurang edukasi, yang kedua adalah salahnya wajib pajak karena dia kurang peduli dengan pajak, gitu ya. Jadi dua-duanya salah lah ya, dua-duanya salah kedua belah pihak. Tapi kalau gue sih lebih maklum dengan WP, karena WP nggak ngerti. Yang namanya komedian, setiap komedian mana pernah dia bayar pajak, kan wajar dong dia nggak ngerti pajak sama sekali ya. Nah, yang gue kritik adalah petugas pajak, fokusnya itu menghukum dan menindak gitu. Selama ini petugas pajak itu selalu mengejar, menghukum dan menindak, tapi kurang edukasinya gitu. Alhasil setelah pemeriksaan terjadi, duitnya masuk ke negara, tetapi kepatuhan jangka panjang yang nggak didapatkan. Ini masalah besar, ini bom waktu teman-teman, bisa meledak ya, bahaya. Nah, jadi marilah kita sama-sama ya, petugas pajak fokuslah ke edukasi. Betul, penindakan jalan terus, penghukuman jalan terus, tetapi edukasi mesti di depan, edukasi mesti di depan. Orang yang udah ngeyel, udah diedukasi tetapi tetap ngeyel, itulah yang ditindak, itu yang dipenjarain gitu loh. Jangan orang yang kayak Babe Cabita ini, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diperiksa, disuruh bayar pajak gede, dan dendanya segitu tinggi gitu. Jangan, harusnya orang seperti ini tuh diampuni harusnya, atau nggak diampuni pun mungkin dikasih pengurangan yang tadi itu, pengurangan sanksi sudah betul, tetapi ditolak kan salah juga. Nah, dan si WP juga sama nih, si WP teman-teman ya juga cobalah pahami pajak gitu ya, jangan sembarangan gitu. Nggak perlu jago hitung, lu nggak perlu jago-jago hitung untuk bayar pajak, minimal lu tahu hak dan kewajiban lu aja gitu. Sebagai wajib pajak contohnya nih, sebagai wajib pajak, kalau lu dipotong pajak nih oleh stasiun TV gitu ya, dipotong pajak oleh stasiun TV, Anda wajib minta bukti potong pajaknya, wajib teman-teman ya. Hari ini lu dibayar, lu dipotong, lu langsung email atau chatting atau apa, minta bukti potongnya. Dan dia harus kasih segera. Jangan tunggu 1 bulan, 2 bulan, minta segera. Ini salah juga nih si stasiun TV atau si pemberi kerja kasih bukti potongnya lama gitu. Harus langsung, kalau bisa on the spot gitu teman-teman. Kenapa? Karena bukti potong pajak nanti dapat membantu mengurangi pajak SPT tahunan kita, gitu loh. Mungkin buat cabai-cabita ya, yang pajak ini yang sudah dipotong oleh si perusahaan itu bisa mengurangi pajak lu, gitu loh. Jadi malah membantu. Ini wajib diminta bukti potongnya, ya. Nah, bagi pekerja bebas, dalam artian artis ya, buat artis, itu sudah siap-siap. Lu mesti bayar pajak antara 5-15% lah dari total income lu gitu. Itu sudah sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi lu bayar pajaknya gitu. Kalau lu bayar pajak masih di bawah 5% atau 15%, masih di bawah ini dari nilai income, ada kemungkinan SPT lu salah gitu. Jadi coba cek lagi, hitung-hitung lagi pajaknya yang betul. Kalau masih di angka 5, 6, 7, 10% itu masih cocok. Bahkan 15% masih cocok ya untuk orang yang punya penghasilan di atas 1 M setahun ya. 15% pajaknya itu masih masuk akal untuk pekerja bebas artis. Nah, oke. Lanjut. Sekarang mari kita hitung berapa penghasilan Babe Cabita. Dia kena pajak nih tahun 2019, kena pajak 167 juta, denda 70 juta. Tapi ini hanya simulasi ya teman-teman. Ini hanya simulasi ya guys. Bukan sesungguhnya. Kita tidak tahu berapa sesungguhnya temuan di pajak yang kemarin itu. Kalau dia bayar pajak 167 juta, denda 70 juta, maka ini rumus untuk menghitung pajak. Nah, ini rumus untuk menghitung pajak artis. Simulasi teman-teman ya. Total penghasilan dia itu 794. Kurangin PTKP 54 juta, PKP-nya alias penghasilan yang kena pajak 740 juta, PKP dibulatkan itu 740 lagi. Nah, hitung PPh-nya level 1 50 juta kena 5%, level 2 200 juta kena 15%, level 3 250 kena 25%, level 4 yang di atas 500 juta kena 30%. Oke. Nah, di sinilah muncul angka 167 juta. Ini rumus dari bawah ya. Ini rumus dari bawah udah gua aturin teman-teman sampai ke atas ya. Jadi terhitunglah nilai penghasilan dia itu 794. Apakah betul Bapak Cabai-Cabita segitu? Nah, nanti kita tanya ya kalau dia nonton video ini, tolong di komentar aja ya. Apakah betul penghasilan dia segitu yang ditemukan kemarin di pemeriksaan? Oke. Jadi dari penghasilan 740 juta ini, dia kena pajak 167 juta. Dan dia bayar denda kira-kira maksimal 48%. Denda kan 70% ya. Nah, karena denda 70%, maka dia bayar denda itu 41% gitu. 41% dari nilai pajaknya gitu. Oke. Nah, berapa pajak yang dia bayar itu dibagi persentasenya dibagi ini. Nah, pajaknya itu sekitar 21% teman-teman. Pajaknya itu sekitar 21% dari nilai total income-nya.
Gitu teman-teman. Lumayan tinggi, tinggi banget loh 21% ya, tinggi sekali. Oke. Dan by the way Bapak Cabai Cabita, masih ada ya 2020, 21, 22 yang belum kena pemeriksaan, jadi sebaiknya segera panggil awan. Ya bercanda ya, sorry salah. Panggil konsultan pajak maksudnya, atau ke penyuluh di KPP Anda ya. Ke konsultan pajak atau ke penyuluh di KPP Anda untuk ngeberesin 2020, 21, dan 22 karena masih ada 3 tahun nih yang bakal kena lagi nih. Oke. Jadi mumpung sebelum pemeriksaan tolong diberesin aja. Oke. Sekarang solusi dan solusi ya, solusi. Ada 2 solusi buat Babe Cabita dan buat teman-teman yang artis dan stand up komedian ya. Ini mungkin video paling penting buat lu kalau lu sampai nonton ini teman-teman ya, yang artis ya. Nah, solusi pertama, seorang artis bisa memakai norma 50%, oke? Bisa memakai norma 50%. Syaratnya apa? Dia harus mencetak surat NPPN di DJP online segera sebelum 31 Maret tahun ini, teman-teman ya. Buat Anda yang artis, Anda menggunakan norma, Anda perlu cetak NPPN sebelum 31 Maret tahun ini. Kenapa mesti pakai norma? Supaya penghasilannya itu hanya 50% yang kena atau dihitung pajak. Itu teman-teman ya, buat artis, buat pekerja bebas, supaya Anda butuh NPPN supaya penghasilan lu itu hanya setengahnya saja yang kena pajak. Gitu. Contoh nih, contoh perhitungan yang tadi nih, yang lama kan seperti ini nih. Contoh perhitungan yang lama adalah penghasilan dia 794 akan kena pajak 167 juta alias 21%. Nanti cara yang betul, yang baru nih, dari penghasilan 794 ini akan ada yang warna merah ini ya, akan ada norma 50%. Nah, jadi dari 794 hanya 50% yang kena pajak, yang dihitung pajaknya. Bayangkan, negara sudah berbuat baik sekali ya buat Anda ya. Negara sudah sangat berbaik hati buat seorang pekerja bebas atau artis, hanya 50% yang kena pajak. Nah, dari penghasilan 794 hanya 397 yang kena pajak, kurangin PTKP, kemudian PKP, PKP 343. Jadi hanya 343 saja yang akan dihitung pajaknya. Nah, DPP-nya, nah 50.293, totalnya 343. Nah, yang kena pajak segini. Nah, terhitung 55 juta, teman-teman. Yang tadinya dia bayar 167, sekarang dia cukup bayar 50 juta saja, 55 saja alias 7%. Bayangkan, hanya dengan menggunakan norma yang tadinya dia bayar 21%, sekarang cukup bayar 7% saja. Bayangkan, hemat jauh sekali teman-teman ya, hemat jauh sekali. Jadi itu solusi pertama. Pertanyaannya, apakah petugas pajak kemarin menjelaskan ini kepada Bapak Babe ketika pemeriksaan kemarin ya? Komen dong ya, coba komen di bawah kalau Bapak Cabai Cabita mendengar nonton video ini, apakah petugas pajak kemarin menjelaskan mengenai norma ini ya, mengenai norma ini. Nah, kalau dia menjelaskan berarti bagus, kalau enggak berarti salah, kurang edukasi ya. Nah, solusi terakhir kedua adalah buat PTP atau PT perorangan ya. Buat PTP atau PT perorangan buat Bapak Babe Cabita atau artis siapapun Anda, artis pekerja bebas, Anda bisa menggunakan ini. Tapi coba cek lagi ya teman-teman ya. Nah, dengan PT perorangan, pajaknya hanya 0,5% dari omset kalau dia punya suket PP23, PP55 gitu. Nah, murah sekali teman-teman. Yang tadinya mesti bayar 21%, jadi 7%, dengan metode yang baru ini bisa bayar 0,5% saja dari omset. Murah sekali ya. Nah, apakah ini solusi yang tepat? Nah, coba konsultasikan lagi ya dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP Anda masing-masing. Coba tanya penyuluh, minta edukasi lebih jauh mengenai PTP ini, bagaimana perpajakannya, coba minta edukasi lebih jauh lagi. Gitu ya. Oke. Sesimpel itu teman-teman ya, cuma itu doang yang pengen gue sampaikan hari ini. Kebetulan dapat video YouTube ini dari teman ya, tadi pagi tiba-tiba lagi makan-makan gitu, ketemu teman, dikasih video ini ya gue tertarik untuk bikin komentarnya gitu teman-teman. Gua rasa itu aja hari ini ya. Semoga Bapak Cabai Cabita bisa tetap patuh pada bayar pajak, tetap punya kepatuhan jangka panjang untuk membayar pajak, dan ke depannya bisa terhitung dengan benar pajaknya dan melaporkan dengan betul untuk perpajakannya, dan juga bisa bantu juga edukasi ke teman-temannya yang benar cara ngitung gimana sih gitu. Oke, itu teman-teman, semoga terbantu buat teman-teman ya. Dan kita masih ada program STP atau siapatakupajak.com. Silakan masuk ke sana kalau mau tahu lebih jauh. Kita ada grup Telegram untuk bisa diskusi di siapatakupajak.com. Oke, semuanya sampai jumpa lagi. Terima kasih.